Shalom, saudara terkasih dalam Tuhan. Bahagia sekali bisa berjumpa kembali dengan saudara melalui renungan harian channel 5M ini. Saya ucapkan terima kasih atas dukungan doa dan support saudara, sehingga channel ini boleh semakin berkembang dan senantiasa menjadi berkat bagi banyak orang, dan hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Sebelum kita mendengarkan episode renungan harian ini, mari siapkan hati saudara, kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Berkati firman-Mu ya Tuhan, dan renungan harian yang akan kami dengarkan ini, beri kami hikmat-Mu, supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu, dan melakukannya dalam kehidupan yang sedang kami jalani saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami siap diberkati melalui episode ini. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, dalam rangkaian pembelajaran mengenai doa Bapa kami, kita telah sampai pada kalimat, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Pada bagian ini kita akan belajar arti atau makna dari kalimat tersebut. Coba kita perhatikan kata berikanlah kami. Kata ini mengandung makna sebuah permintaan kepada Tuhan. Apa yang diminta? Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk meminta dengan iman atas apa yang kita perlukan. Dan bukan hanya keperluan pribadi, tetapi juga untuk kebutuhan keluarga. Kata kami merupakan sebuah ungkapan permohonan doa atas keluarga dan keturunan kita. Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita perhatikan sejenak pada kalimat pada hari ini. Walaupun kita diizinkan untuk minta apa saja, tetapi Tuhan Yesus mengajarkan supaya kita tidak serakah dan belajar mensyukuri berkat yang diterima setiap hari, dengan tidak perlu merasa khawatir akan hari esok, karena esok memiliki masalah dan kesusahannya sendiri, serta tetap bergantung kepada Tuhan. Yesus mengajarkan kepada kita supaya kita fokus pada hari yang sedang kita jalani. Ketika kita terlalu banyak berpikir tentang hari esok, maka secara otomatis pikiran kita akan terpecah untuk memikirkan hari ini dan hari esok, sehingga dengan sendirinya beban hidup pun makin bertambah. Padahal hari esok memiliki persoalan-persoalan tersendiri yang masih harus kita hadapi. Fokus pada hari ini akan menghindarkan kita dari resiko stres yang sesungguhnya tidak perlu terjadi dalam hidup kita, dan kita akan dapat sungguh-sungguh menikmati kehidupan dengan perasaan bebas dari ketakutan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, mari kita perhatikan rangkaian kalimat terakhirnya, makanan kami yang secukupnya. Makanan berbicara tentang kebutuhan jasmani yang utama. Yesus mengajarkan bahwa memang tidak ada salahnya kita meminta kebutuhan utama kita. Namun Yesus mengajar kita untuk minta makanan yang secukupnya. Sebagaimana perjalanan bangsa Israel di padang gurun selama 40 tahun. Mereka diizinkan mengambil roti mana yang turun dari langit hanya untuk kebutuhan setiap hari. Mereka tidak boleh mengambil lebih dari kebutuhan harian mereka, sehingga menyisakan mana itu untuk keesokan harinya karena berpikir bahwa esok tak akan ada makanan. Bila mereka memaksa melakukan hal itu, maka roti itu akan menjadi busuk dan berulat. Sia-sialah yang mereka lakukan. Kalau demikian halnya, apakah Tuhan senantiasa memberikan yang pas-pasan bagi anak-anaknya? Iya, memang seringkali Tuhan lakukan hal itu, supaya kita tidak dipenuhi rasa khawatir berlebihan akan hari esok dan tetap bergantung pada Tuhan. Namun terkadang Tuhan juga memberikan lebih dari yang kita minta. Dalam hal ini, ketika kita tidak meminta dan Tuhan memberikan kepada kita berkat yang jauh melebihi apa yang kita minta, maka tentu tidak ada salahnya bila kita menyimpannya. Saudara terkasih dalam Tuhan, segala kelebihan yang tidak kita minta dan diberikan oleh Tuhan harus kita kelola dengan baik.
karena Tuhan mau agar kelebihan yang Ia berikan dalam hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang yang sedang berkekurangan, bagi hamba Tuhan melalui pelayanan yang dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sesungguhnya kita adalah pengembara-pengembara yang sedang melakukan perjalanan hidup di dunia ini. Karena itu, kita harus bergantung kepada Tuhan, agar Ia mencukupkan segala keperluan kita setiap hari dengan tidak berkekurangan. Mari satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pengajaran yang telah Engkau berikan melalui episode ini. Kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu hari lepas hari. Kami semakin mengerti ketika kami meminta dan Tuhan hanya memberikan pas sesuai dengan kebutuhan kami. Semuanya itu semata-mata untuk kebaikan kami, supaya kami tidak serakah dan tetap bergantung pada Tuhan. Beri kami hati yang murah hati, agar supaya ketika Tuhan memberikan lebih dari yang kami minta, kami tidak menimbun untuk kebutuhan kami, namun kami menggunakannya untuk jadi berkat bagi orang lain yang membutuhkan, bagi para hamba Tuhan melalui pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu melalui episode ini. Saat ini hamba berdoa, bagi yang sedang menderita sakit, Tuhan sembuhkan dan Tuhan pulihkan. Bagi yang sedang menghadapi masalah keuangan, Tuhan cukupkan dan sediakan semua kebutuhan hidup mereka ya Tuhan. Yang berputus asa, Tuhan berikan pengharapan dan jalan keluar. Yang sedang lemah dan terpuruk, Tuhan kuatkan dan bangkitkan kembali. Dan rumah tangga pernikahan yang sedang bermasalah, Tuhan pulihkan dan Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami percaya. Amin. Mari saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, siapkan hati saudara untuk terima berkat dari Tuhan. Sempurnakan episode renungan harian ini melalui berkat-Mu ya Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera, kasih karunia, berkat anugerah yang berlimpah-limpah di dalam nama anaknya yang tunggal Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat kita, di dalam persekutuan yang indah, yang manis bersama dengan Roh Kudus, memenuhi kehidupan setiap kita, saudara dan saya saat ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang kembali menyambut kita, dan kita semua akan hidup memerintah bersama dengan Dia sampai selama-lamanya. Yang percaya telah diberkati, mari sama-sama kita katakan, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, terima kasih untuk support dan kebersamaannya melalui channel ini. Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum subscribe, dan share channel 5M ini kepada para sahabat dan kerabat saudara. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terus doakan channel ini, tetap jaga kesehatan saudara, sehat selalu, dan senantiasa aman dalam pemeliharaan dan pelindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.